Yes, welcome to Kemal, Kepo Maksimal, tempatnya ngobrol santai dan pastinya tetap berfaedah nih teman-teman. Nah, bersama aku Adit, host kalian yang bakal nemenin kalian ngobrol tentang hal-hal menarik, seru, dan pastinya tetap bermanfaat nih teman-teman. Nah, kali ini kita akan ngobrolin hal yang super penting nih, terutama untuk para Gen Z nih teman-teman, yaitu peran Gen Z dalam pelestarian budaya kota Samarinda. Nah, kadang tuh kita suka mikir ya teman-teman, sebagai Gen Z kita tidak memiliki peran apapun untuk melestarikan budaya-budaya kita nih teman-teman. Padahal sebagai Gen Z kita tuh punya peran penting loh untuk melestarikan budaya-budaya kita nih teman-teman. Jadi untuk ngebahas hal ini aku gak bakal sendirian nih kali ini teman-teman. Aku udah undang satu tamu spesial yang pastinya kece banget nih teman-teman. Please welcome Ivan dari Duta Budaya Kota Samarinda. Halo Kak Ivan. Halo Kak Adi. Gimana nih kabarnya Kak Ivan? Alhamdulillah baik. Nah, jadi sebelum itu Kak Ivan bisa nih Kak Ivan kenalkan dulu siapa sih Kak Ivan itu buat pendengar Kemal nih Kak. Oke Kak Adit, jadi buat Kak Adit dan juga buat teman-teman Kemal yang ada di rumah, aku adalah Ivan. Aku adalah Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2024, sekaligus Wakil 1 Duta Budaya Provinsi Kalimantan Timur. Nah, seneng banget hari ini aku bisa diundang ya sama Kak Adit dan juga sama Kemal untuk sharing-sharing tentang kebudayaan yang ada di Kota Samarinda. Dan ini penting banget ya Kak Adit ya, biar para Gen Z itu lebih melek lagi tentang kebudayaan yang ada di daerah kita. Wah, keren banget nih Kak Ivan. Nah, sebagai Duta Budaya Kota Samarinda pasti banyak banget nih pengalaman atau hal-hal menarik yang udah Kak Ivan lalui nih Kak. Dan sebelum itu gimana sih hal-hal yang menarik Kak Ivan untuk mendaftar sebagai Duta Budaya Kota Samarinda, dan gimana sih prosesnya itu Kak? Boleh dong diceritain ke Kemal Kak. Nah, bener banget Kak Adit, banyak banget hal-hal menarik yang udah aku lewatin selama proses pemilihan ini. Jadi ceritanya ini dimulai ketika waktu itu lagi libur semester ya Kak. Dan waktu itu tuh aku lagi gabut nih, aku bingung mau ngapain ya biar semester ini nih lebih terisi dengan hal-hal positif dan bisa menambah skill aku. Dan waktu itu aku dapat informasi kalau Duta Budaya itu lagi buka pemilihan untuk pemilihan Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2024, dan aku mencoba mendaftar tuh Kak Adit. Dan selama proses pendaftaran itu ternyata aku malah mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru dan juga banyak sekali materi-materi baru tentang kebudayaan yang ada di Kota Samarinda. Dan untuk proses pemilihan itu pasti ya cukup panjang dan banyak sekali melewati hal-hal yang sangat challenging gitu ya kayak untuk aku lewatin. Dan untuk proses pemilihan itu dimulai dari proses seleksi administrasi dulu ya Kak Adit. Baru setelah itu kalau aku udah lolos, aku lanjut ke program karantina. Nah, untuk karantina itu sendiri aku banyak sekali dapat materi-materi tentang kebudayaan dan juga materi-materi tentang bagaimana sih public speaking di depan umum, dan juga materi-materi tentang pageant gitu ya, modeling. Kan kita juga termasuk ke pageant nih Kak Adit ya. Jadi kita banyak sekali dapat informasi dan materi-materi itu. Dan untuk puncaknya itu ketika di grand final Kak Adit. Nah, saat grand final itu kita kan nanti diseleksi lagi tuh ya, misalnya dari 10 besar nanti ke 5 besar. Dari 5 besar finalis ini kita bakal ditanya nih kayak apa sih kontribusi yang akan kita berikan ketika kita terpilih menjadi Duta Budaya, dan apa yang akan kita lakukan ketika kita menjadi Duta Budaya Kota Samarinda. Jadi banyak banget hal-hal yang aku dapatkan, ilmu-ilmu baru dan hal-hal challenging yang aku dapatkan ketika aku menjadi Duta Budaya Kota Samarinda nih Kak Adit. Jadi menambah ilmu dan wawasan aku sendiri gitu ya Kak Adit. Nah, seru banget nih Kak Ivan. Jadi nih Kak, setelah Kakak terpilih nih jadi Duta Budaya Kota Samarinda nih Kak, pasti banyak banget nih tanggung jawab dan tugas-tugas yang Kak Ivan harus laksanakan nih Kak. Benar. Bisa dong Kak Ivan ceritakan dulu buat pendengar Kemal nih Kak. Wah, pasti banyak banget ya Kak Adit. Nah, kalau kami sendiri ya Kak, dari Duta Budaya kita tuh punya program kerja untuk mengenalkan dan juga melestarikan budaya yang ada di Kota Samarinda melalui berbagai media nih. Jadi kalau kami dari Duta Budaya punya dua program kerja utama. Yang pertama itu ada Jedai dan Sadar. Kak Adit udah pernah dengar belum? Belum tahu itu Kak, apa itu Jedai dan Sadar itu Kak? Untuk Jedai ini adalah jejak budaya Samarinda, di mana ini adalah merupakan video untuk mengenalkan cagar-cagar budaya yang ada di Kota Samarinda nih. Jadi para generasi muda bisa dapat informasi lebih luas lagi tentang cagar budaya, karena kan untuk informasi cagar budaya ini sendiri susah ya Kak Adit ya untuk didapatkan. Nah, jadi melalui Jedai ini kita berharap para generasi muda ini bisa lebih dapat
informasi tentang cagar budaya ini lebih mudah lagi. Dan juga kita punya program kerja yang kedua, itu adalah Sadar atau Suara Budaya Samarinda. Nah, bedanya dengan jeda yang tadi, kalau Sadar ini dia tipenya lebih ke audio, yaitu podcast kan. Jadi ini adalah podcast yang kami tayangkan di Spotify untuk membantu mengenalkan 10 objek kemajuan kebudayaan yang ada di Kota Samarinda, Kak Adit. Jadi kalau buat jeda itu fokusnya ke cagar budaya, kalau untuk Sadar ini fokusnya ke OPK yang ada di Kota Samarinda. Jadi melalui platform-platform pun kita bisa mengenalkan dan juga melestarikan kadin budaya-budaya yang ada di Kota Samarinda gitu. Wah, menarik banget nih Kak. Oh, pastinya ini menjadi bukti nyata ya Kak bahwa Gen Z itu sebenarnya bisa untuk berperan penting untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di sekitar kita ya Kak. Bener banget Kak Adit, tentunya ya kita sebagai generasi muda dengan adanya kemajuan teknologi kita bisa dengan mudah banget Kak membantu melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Samarinda ini. Misalnya dengan pembuatan konten di media sosial untuk mengenalkan kebudayaan atau mungkin ikut-ikut event-event kebudayaan gitu ya, kayak misalnya Festival Mahakam atau mungkin Ragamsa, SCF gitu ya. Nah, di situ kita bisa dapat banyak informasi tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Samarinda, atau mungkin dengan langkah-langkah kecil gitu ya, seperti mengenalkan kebudayaan lokal kita ke teman-teman sejawat kita. Dengan langkah-langkah kecil ini kita bisa membantu nih untuk membantu melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Samarinda, karena kalau bukan kita kan siapa lagi gitu kan yang kayak melestarikan kebudayaan ini gitu. Nah, menarik banget nih Kak Ivan. Jadi menurut Kak Ivan ngomongin soal Gen Z nih Kak, apa sih tantangan terbesar Gen Z itu dalam melestarikan budaya di era digital kali ini Kak? Iya nih, bener banget Kak Adit. Pasti banyak banget ya tantangan yang harus kita hadapi dalam pelestarian kebudayaan ini. Salah satunya itu yaitu kurangnya aksesibilitas informasi kebudayaan Kak Adit ya. Jadi banyak banget nih Gen Z yang pengen belajar tentang kebudayaan tapi minim sumber informasinya dan susah mendapatkan informasi tentang kebudayaan-kebudayaan itu. Oleh karena itu kami juga dari Duta Budaya hadir ya untuk memberikan platform untuk memberikan informasi nih tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Samarinda kepada Gen Z, dan juga kami membantu para Gen Z untuk mudah mendapatkan informasi tadi ya melalui misalnya komunitas-komunitas online gitu ya, biar para Gen Z ini lebih mudah lagi nih mendapatkan informasi tentang kebudayaan itu, dan yang pastinya informasi tersebut didapatkan dengan cara yang menarik, informatif, dan juga asik sesuai dengan keinginan Gen Z gitu kan. Nah, bener banget nih Kak. Apalagi kan di era sekarang nih banyak anak-anak muda atau generasi muda ini lebih suka dan tertarik dengan konten-konten yang singkat dan jelas ya Kak. Jadi menurut Kak Ivan sendiri, jika nih ada pendengar Kemal nih yang pengen berkontribusi untuk melestarikan budaya, apa sih tips-tips yang dapat Kak Ivan berikan? Pastinya tips dari aku ya Kak, untuk membantu para generasi muda yang pengen berkontribusi dalam melestarikan kebudayaan, yaitu kita mulai aja dulu dari hal-hal kecil ya. Misalnya dengan mempelajari budaya-budaya yang ada di daerah kita, atau mungkin bisa juga dengan membuat konten-konten tentang pengenalan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah kita, atau juga ikut-ikut event nih, event-event kebudayaan, karena di situ kan juga pasti kita bakal dapat banyak sekali informasi ya, kayak yang udah aku jelaskan sebelumnya. Yang paling penting itu adalah jangan pernah takut buat sharing-sharing tentang informasi kebudayaan, karena kalau misalnya nggak kita sharing ya infonya bakal di situ-situ aja kan Kak. Jadi penting banget buat di sharing, jangan takut. Kontribusi kita sekecil apapun itu pasti akan berdampak besar untuk pelestarian kebudayaan yang ada di Samarinda Kak. Keren banget obrolan kita pada hari ini Kak Ivan. Aku juga jadi semangat nih untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Thank you banget juga buat Kak Ivan udah mau men-sharingkan ilmu dan pengalamannya. Semoga dengan ini makin banyak nih Gen Z yang sadar akan melestarikan budaya-budaya yang ada di sekitar kita nih Kak. Amin. Dan terima kasih juga buat Kak Adit udah mau ngundang aku hari ini buat ngobrol-ngobrol nih sama sahabat Kemal yang ada di rumah. Semoga makin banyak lagi ya Kak Adit ya, para generasi muda yang mau ikut terlibat nih dalam pelestarian kebudayaan yang ada di Kota Samarinda gitu. Nah, so guys, jadi itu aja obrolan kita pada kali hari ini mengenai peran Gen Z dalam pelestarian budaya di Kota Samarinda nih guys. Jangan lupa follow Kemal untuk episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kemal Kepo Maksimal. Bye bye.